Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nurul Jaharan, moderator kelompok 5 10 IPA 2. Di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Sebelum pada intinya, kita harus tahu dulu nih apa sih latar belakang kita harus melestarikan lingkungan. Simak baik-baik ya. Latar belakang pengelestarian ekosistem. Sebelum kita ke sana, kita telah mengetahui kan tentang ekosistem. Kalian masih ingat pengertiannya? Ya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Di situ dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan lingkungan merupakan suatu komponen yang saling terikat. Mengapa dikatakan saling terikat? Karena manusia dan lingkungan sama-sama saling membutuhkan manusia. Mari kita lihat kepada 3 kebutuhan utama sebagai manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang, pakaian yang kalian gunakan saat ini merupakan hasil dari kain yang dijahit, sementara kain berasal dari benang yang ditenun. Benang yang ditenun berasal dari serat alam seperti pohon kapas dan ulat sutra. Yang kedua adalah pangan. Ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena kalian sudah tahu. Kalau kalian sehari-hari kan makan nasi. Nasi itu dari beras. Beras itu dari mana? Dari padi. Padi di mana? Di alam. Itu sudah sangat jelas ya. Karena lauk pauk segala rupanya juga sudah sangat jelas kalian dapatkan dari alam. Yang ketiga adalah papan. Coba kalian amati rumah kalian itu terbuat dari apa? Dari semen. Semen itu merupakan campuran dari beberapa bahan alam seperti kapur dan sebagainya. Pintunya dari mana? Dari kayu yang dihasilkan di mana? Di hutan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia sangat memerlukan lingkungan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi sekarang kita tahu kan tugas kita sebagai manusia itu apa? Ya, sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan kita dengan baik dengan cara melestarikannya, bukan merusaknya. Nah, bagaimana sih cara melestarikan lingkungan? Hal ini akan disampaikan oleh teman-teman saya pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Jadi pelestarian merupakan sebuah upaya guna mencegah suatu spesies mengalami kepunahan, baik itu berupa pelestarian hewan maupun pelestarian berbagai jenis tumbuhan. Indonesia terletak di daerah strategis dengan ratusan ribu pulau di dalamnya. Hal itu menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Nah, setiap flora dan fauna memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan keunikan itu hanya bisa ditemukan di Indonesia. Namun beberapa dari mereka terancam punah karena tidak dapat berevolusi dengan baik. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang dapat beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, seperti yang dikutip dari Saintif, ada 3 faktor utama yang menyebabkan hewan-hewan terancam kepunahan. Dan ketiga faktor ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan hewan-hewan atau lingkungan. Beberapa di antaranya ketiga faktor yang menyebabkan hewan-hewan terancam kepunahan. 1. Perusakan habitat. Banyak aktivitas manusia yang mempersempit habitat para hewan, seperti deforestasi, penambangan, atau migrasi manusia. Dampaknya, para hewan kehilangan tempat tinggal asli mereka, sementara lingkungan lainnya tidak terdapat makanan. Hewan-hewan kemudian tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidup mereka. 2. Polusi. Aktivitas manusia tanpa sadar menghasilkan polusi yang dapat mengancam kehidupan para hewan. Sampah plastik, hujan asam, serta tumpahan minyak di laut menjadi beberapa contoh dari polusi yang tidak hanya merusak udara, tapi juga kualitas tanah dan air. 3. Perburuan liar. Banyak hewan yang hampir punah akibat adanya perburuan liar. Tidak hanya diburu karena dagingnya, namun beberapa dari mereka juga diburu untuk diambil bulu dan bagian tubuh lainnya yang berharga. Contohnya adalah gajah yang sering diburu karena gadingnya atau badak yang diburu karena memiliki cula. Pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan di Indonesia tidak hanya ditunjukkan pada jenis-jenis tumbuhan langka saja, tetapi juga ditunjukkan untuk pelestarian sumber daya kayu sebagai kekayaan alam. Pelestarian flora dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Pengawasan ketat terhadap kayu hutan. Keluarga meranti-merantian merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia. Penerbangannya sangat giat, tetapi kurang memperhatikan penanamannya kembali. Jenis-jenis kayu yang dikhawatirkan akan sangat berkurang adalah kapur,
keruing, tengkawang, bakau, ramin, ulin, eboni, dan cendana. Khusus kayu ulin, eboni, dan cendana sangat banyak diminati masyarakat dan mempunyai nilai ekspor yang tinggi. Pemerintah telah mengadakan pengawasan ketat agar kayu-kayu tersebut jangan sampai punah. 2. Penanaman hutan kembali atau reboisasi. Penanaman kayu hutan hendaknya diberi kewajiban untuk menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan hutan dan mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, serta menjaga kelestarian sumber daya kayu hutan tetap terjaga. Konservasi in situ yaitu konservasi situs atau konservasi sumber daya genetik yang dilakukan dalam populasi alam sumber daya genetik tersebut, seperti sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Konservasi in situ berupaya melindungi spesies tumbuhan atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya, baik dengan melindungi ataupun membersihkan habitat itu sendiri, atau juga dengan mempertahankan spesies dari pemangsa. Ini diterapkan pada konservasi keanekaragaman hayati pertanian di hutan agro oleh petani, terutama yang menggunakan praktik pertanian tidak konvensional. Konservasi in situ bisa dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan berikut ini. Taman Nasional. Taman Nasional dapat didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu, pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh tanam nasional di Indonesia antara lain: Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Loren di Papua, Taman Nasional di Ujung Kulon Banten, Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, Taman Nasional Kerinci Sebelat di Jambi, Taman Nasional Bukti Barisan Selatan di Sumatera. Suaka Marga Satwa ialah hutan suaka alam yang ditentukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sebagai hutan tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan serta sebagai kekayaan dan kebanggaan nasional. Contoh suaka marga satwa di Indonesia yaitu suaka marga satwa Pulau Komodo dan Pulau Rinci di Nusa Tenggara Timur, suaka marga satwa Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Cagar alam. Cagar alam ialah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, binatang, atau satwa. Adapun contoh cagar alam di Indonesia antara lain: cagar alam Laplesia di Aceh, cagar alam air putih Sumatera Barat, cagar alam Gunung Palung di Kalimantan Barat, cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara, cagar alam Gunung Butak Rembang Jawa Tengah, cagar alam Teluk Baron di Gunung Kidul Jawa Tengah. Pelestarian ex situ adalah konservasi yang dilakukan dengan membawa spesies yang dilestarikan tersebut ke lokasi lain yang khusus. Tempat pelestarian ex situ digunakan untuk melindungi makhluk hidup dari ancaman kepunahan. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian makhluk hidup dengan metode ex situ adalah dengan mendirikan taman safari atau kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Di Indonesia terdapat banyak lokasi yang digunakan sebagai pelestarian ex situ. Berikut ini merupakan beberapa tempat yang termasuk 4 contoh pelestarian ex situ yang ada di Indonesia. 1. Taman Safari. Taman Safari Indonesia, biasa juga disebut sebagai Taman Safari Cisarua, adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan alam bebas. Selain sebagai tempat wisata, Taman Safari Indonesia digunakan sebagai tempat pelestarian hewan. Metode pelestarian di Taman Safari Indonesia ini termasuk dalam pelestarian ex situ. Lokasi Taman Safari Indonesia berada di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor juga sering disebut Kebun Botani Bogor, merupakan contoh pelestarian ex situ yang terletak di Kota Bogor. Luas Kebun Raya Bogor mencapai 87 hektar. Koleksi di Kebun Raya Bogor mencakup 15.000 jenis pohon dan tumbuhan. Selain sebagai tempat pelestarian ex situ, Kebun Raya Bogor juga ramai dikunjungi sebagai tempat wisata. 3. Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya yang sering disingkat KBS adalah salah satu kebun binatang yang cukup populer di Indonesia. Seperti namanya, Kebun Binatang Surabaya adalah tempat bagi perlindungan dan pembinaan hewan yang terletak di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya pernah menjadi kebun binatang terlengkap di Asia Tenggara. Koleksi hewan di Kebun Binatang Surabaya
memiliki sekitar 351 spesies satwa yang berbeda dan memiliki 2.806 binatang. 4. Kebun Binatang Ragunan. Kebun Binatang Ragunan berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Luas wilayah Kebun Binatang Ragunan mencapai 140 hektar. Koleksi di dalam Kebun Binatang Ragunan meliputi 295 spesies dan 4.040 spesimen. Nah, kalian udah tahu kan sekarang bagaimana cara melestarikan lingkungan? Sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran, dan hati, sudah sepatutnya kita ikut melestarikan lingkungan kita. Kita harus lebih peka terhadap lingkungan kita harus berpikir bagaimana cara melestarikan lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita lestarikan lingkungan kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Yuk mari lestarikan lingkungan kita. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya dan teman-teman meminta maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.